This is Walk by Faith, where faith leads, we follow. Ini ayah. Where faith leads, we follow. Hai guys, welcome back. Ini adalah episode kelima dari Walk by Faith. Dan sekarang aku kedatangan seorang narasumber yang kece dan susah banget buat didatengin karena kita tinggalnya jauh banget. Jauh. Padahal serumah. Dihalangi satu ruangan. Betul sekali. Jadi boleh kali ya kita memperkenalkan diri dulu karena semua orang udah pada tahu aku karena aku setiap minggu muncul. Sekarang waktunya untuk Anda, Bapak Pastor ya. Kita panggilnya hari ini aku bukan panggil Papa ya hari ini. Hari ini aku panggil Pastor. Pastor boleh memperkenalkan dirinya? Nama saya Boris Manurung. Saya papanya Nela. Anak nomor 3 ini. Cantikan. Nyebelin banget. Terus Saya kerja sebagai seorang dosen. Pelayanan as a pastor. Makanan favoritku itu durian. akhirnya unik, jawaban unik. Kemarin tuh jawabannya aku kira I thought your favorite food is chicken. It's because I always said, selalu saya bilang kalau makan apapun kalau enak saya bilang it tastes like chicken. Iya. Jadi mereka pikir kesukaanku chicken, which is chicken juga memang, tapi saya suka makan dua jenis makanan papa itu. Yang pertama sangat enak, yang kedua enak. Jadi nggak ada yang Iya. enak. Makanan nggak ada yang nggak enak untuk papa. I eat Untuk everything Pastor basically. Boris itu never not good, always good ya. So I'm very easy to take away with you guys. So you can take me anywhere and just let me loose in the market. garden. Oh, in the garden. Okay, talking about eating kalau kayak. Eating itu merupakan suatu hal yang sering banget dilakukan oleh orang-orang. Tapi ada juga hal yang sering dilakukan oleh orang-orang. Itu mengasihi satu sama lain. Oh, mengasih makanan juga berarti kita makan, bisa juga. Ada Iya, people love kuliner, mereka sampai keliling dunia gitu, Yes. hanya untuk makan gitu. Berarti mereka mengasihi makanan. Atau sebenarnya another way, candu makan. Candu makan, yes, addiction. Tapi di sini kita we don't support addiction, but we love food. Yep. So right now kita akan membicarakan tentang Tapi love. itu beti sih. Oh. Itu beda-beda tipis, kecanduan sama suka. Betty, did you just say Betty? Beda tipis. Beti itu istilah zaman papa dulu tuh. Beda tipis. Beda tipis Beti. Beti beda-beda tipis. Kita beda generation banget ya. Beda banget, tapi aku masih muda. Iya, Abang masih muda banget. Jadi kita langsung bahas aja ya, Pak, tentang Yes, topik okay. ini. Jadi hari ini kita mau bahas tentang salah satu buah roh. Dan yang pertama biasanya disebut ya, kasih. Kasih. Kan ada 9 buah roh ya. Yes. Pertama-tama kita mau ngebahas tentang bagaimana kasih itu kan gak jarang kita tuh ngebahas tentang kasih antar manusia. Ya. Betul ya. Tapi boleh nggak dijelasin tuh kasih tuh apa sih dan artinya apa, and how, why, when, where, and what. Plain answer gitu ya, kalau dari Alkitab sih ya, dari nggak perlu teologi segala gitu ya. Kalau 1 Korintus 13 tuh jelas tuh kasih itu sayang. Jadi kasih itu ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, dan seterusnya banyak begitu ya. Jadi bisa dari situ aja kita bisa nggak perlu rocket science brain sih. Answer, ya. Ya itu udah pasti. Tapi memang kalau kita bicara mengenai aplikasi kasih itu, misalnya saya kasih kepada keluarga, ya some children spells it as time kan. When you spend time with them, it shows that you love them gitu. Terus kemudian ada kalau misalnya bicara mengenai pasangan, gampang mengampuni gitu loh. Karena kan kalau sama pasangan hidup itu ya, sama pacar ya kadang-kadang konflik gitu. Kalau nggak cepat-cepat mengampuni itu akan numpuk tuh, lama-lama kasihnya bisa hilang gitu. Tapi yang lebih indah sih sebenarnya kalau dari teologianya di 1 Yohanes 4 itu dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Itu adalah kasih. Jadi bukan Allah itu memiliki kasih saja, tapi dia adalah kasih. Jadi kalau orang-orang yang mengasihi, kata Alkitab itu, dia itu miliknya Allah, dia itu seperti Allah, mengikuti citranya Allah. Dan orang yang tidak mengenal Allah itu tidak mengasihi, kata Alkitab loh. Gitu ya. Jadi kasih itu dalam panjang dan lebar
Tapi kasih itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Karena tanpa itu hidup ini nggak berarti, Baik kasih antara manusia, mungkin cinta gitu ya, cinta romantis, kasih antara saudara, kakak beradik, kasih kepada Tuhan atau Tuhan kepada kita gitu. Jadi kasih kepada semua orang lah gitu. Berarti kayak kasih itu sebenarnya sumber dari kasih itu sendiri adalah Tuhan. Allah, ya. Yes, dari Allah. Nah, kalau misalnya kita tuh harus menjalani keseharian tuh kan selalu dibilang kayak dua peraturan utama dan terutama ya. Itu kan Yes, adalah kasihilah mengasihi Allah, Allahmu kemudian mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Betul. Nah, tentunya kan pasti ada yang mempertanyaan, kalau misalnya mengasihi Allah kan banyak banget tuh step by stepnya. Kayak kita harus memuji Tuhan, Ya. kita harus beribadah. Ya. Tapi untuk mengasihi satu sama lain ini kan suka banget tuh ada perkataan kasihlah sama sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi kan banyak yang melihat kayak tapi diri aku lebih hebat daripada orang lain, atau dia lebih menyebalkan, dia lebih ini lebih itu. Jadi sebenarnya pertanyaan untuk yang kedua ini itu seputar bagaimana sih caranya untuk kita memulai rasa kasih dan memenuhi diri dengan kasih untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, untuk sekitar kita, dan untuk mempertahankan kasih tersebut. Itu cara utama terutama nih buat teman-teman yang lebih muda gitu kan ya. Ya, jadi kalau plain answer lagi yang paling sederhana sebenarnya gini. Ada ayatnya itu bilang begini, bahwa lakukanlah kepada orang lain Ya. yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Terus ditambahin lagi bahwa semua hukum-hukum itu, hukum dari firman Tuhan itu terangkum di situ. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kenapa dibilang kita seperti mengasihi diri sendiri? Itu konteksnya begini. Aduh, kalau aku berbuat ini kepada mereka, kira-kira aku suka nggak kalau orang melakukan itu ke aku? Simpel kan? Iya, simple. Misalnya kalau ada orang yang sakit gitu, terus kita, aku mau jenguk dia deh. Kenapa? Aku juga kalau sakit pasti suka dijenguk gitu. Ya. Nah, jadi simpel kan? Jadi kita tuh mulai mengasihi dengan melihat bagaimana kita juga senang diperlakukan. Jadi kita melakukan kepada orang lain perkataan, perbuatan, bahkan pikiran gitu. Kadang-kadang kita nggak memikirin, nggak ngelakuin sih gitu ya. Tapi kita suka mikirin ngakimin orang, jelekin orang di kepala. Bahkan dia ngomong kita pikir, ini orang kok gitu, nggak suka gitu ya. Kalau kita digituin orang gimana? Pasti nggak enak dong. Pasti nggak enak. Jadi kita mengasihi dengan berpikir apa yang kalau aku lakukan kepada ini, kira-kira aku senang nggak kalau orang lain lakukan itu kepada aku. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kasih itu akan dimulai muncul ketika kita mulai melihat yang positif dan yang baik dari orang lain. Orang lain nggak ada yang sempurna, pun kita nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita fokus kepada yang jeleknya, kita nggak bisa mengasihi dia. Kita fokus kepada yang baiknya. Pernah kamu dengar nggak sayang? Dulu tuh papa tuh suka dibilang namanya cinta buta. Bucin. Itu budak cinta. Ini cinta buta. Jadi gini, dulu tuh kan kita pikirkan ada orang, misalnya anak muda nih, satu deket-deketan, pacaran tuh. Tapi kita lihat cowoknya, misalnya ini contoh ya, cowoknya atau sebaliknya, contoh nih, cowoknya cakep banget, tinggi, ganteng gitu, berbakat dan segalanya. Terus ceweknya nggak kayak gitu, ceweknya berbeda sekali, nggak semenarik cowoknya, mungkin nggak sepintar cowoknya, nggak seatletis cowoknya gitu ya. Tapi mereka pacaran. Terus kita bilang sama cowoknya gitu, kenapa kamu mau sama dia sih? Kamu kan keren, bintang sekolah, dia nggak terkenal, kenapa mau gitu? Terus si cowoknya bilang, enggak, aku memang suka sama dia. Kita kayaknya sefrekuensi gitu. Dia suka makan ketoprak, aku juga suka makan ketoprak gitu. Jadi karena kami suka makan ketoprak, kami akhirnya cocok gitu. Cewek nggak suka makan ketoprak, Pak. Hah? Makanya this is special, right? Kok Spesial, bisa dia suka makan ketoprak gitu? Enggak, tapi kalau di situ kan contohnya dia itu nggak melihat kekurangan ceweknya, nggak ngelihat, dia lihat mana yang bagusnya. Bayangin coba kalau mereka nanti misalnya nih menikah terus jadi tua, tetap cowoknya ngelihat yang baiknya. Mana ada sih orang pacaran sayang dari awal udah benci nggak kan?
Pasti pacaran terus nikah, pasti ada yang disukain kan sama ceweknya sama cowoknya kan. Pasti ada dong. Makanya mereka pacaran, makanya mereka nikah. Tapi kenapa banyak itu pernikahan hancur? Mungkin dalam perjalanan kehidupan pernikahan. Kenapa? Aku sih curiganya, papa sih curiganya berdasarkan pengalaman papa pelayanan juga. Mereka mulai fokus kepada yang jeleknya. Focusing on the bad On the bad side. side. Jadi bad side menumpuk, lupa melihat baiknya. Forget, melupakan kenapa dia dulu jatuh cinta tuh sama orang itu. Gitulah. Jadi kita itu membangun cinta itu dengan apa? Dengan selalu fokus kepada Yang baiknya. yang baik dari orang gitu. Kalau bicara kelemahan sih papa punya banyak kelemahan, mama punya banyak kelemahan. Tapi why we're still in love so much until now? Because we focus on the good side of that person. on the good side. Gitu. Salah satunya adalah mama cantik banget ya Pak. Oh, aku mengingatnya aja sampai sekarang. Aku udah lemas badannya, Cie. Oke. Tapi berarti kalau misalnya untuk mempertahankan kasih itu kan untuk melihat the good things, the good side Yes. of other people, Cherish the good side. cherish the good side, and berarti tapi kalau misal untuk the bad side, do we tolerate, do we help them to fix ketika kita lagi berantem gitu misalnya. Aku pernah mendapatkan kata-kata yang cukup bagus ya Pak, kayak misalnya ketika berantem aim for reconciliation dulu baru memperbaiki, jadi istilahnya memperbaikinya dulu. okay. Nah itu bagaimana caranya untuk menerapkan itu dan mempertahankan kasih tersebut dalam bentuk seperti itu? Ya, kita pertama tentu kalau kasih itu kan kita berusaha sabar gitu ya, tidak sombong gitu. Terus kita tidak mencari-cari yang jelek lah gitu ya. Jadi kita menerima dulu orang itu gitu. Sama seperti orang tua sama anaknya. Masa anaknya belajar jalan jatuh melulu terus kita bilang, "Udahlah, kamu berhenti aja berjalan, jatuh melulu dari tadi." Enggak gitu kan? Kalau enggak anaknya enggak bisa belajar berjalan gitu, tapi dikasihi gitu. Nah, ketika kita mengasihi dia, bersamaan dengan itu kita berusaha menolong dia untuk bisa berjalan. Jadi kita nggak bilang kamu udah gagal 1000 kali tahu kepentok lagi, udah nggak usah jalan gitu. Enggak kan gitu. Ayo sayang jalan lagi, karena kita sayang, kita ajar dia jalan. Ya mudah-mudahan dia cepat jalan. Tapi kalau enggak lama-lama kan bisa jalan gitu. Demikian juga kelemahan pasangan kita, kelemahan teman kita, kelemahan kita lihat mungkin kita anak-anak melihat orang tua kok gini sih, orang tua kayak begini. Tapi kita bisa terus mengasihi mereka karena memang mereka mengasihi kita dan mereka orang tua kita. Tapi kalau kita bisa menolong mereka, mungkin ada satu kelemahan yang bisa kita tolong dengan caranya, terlalu banyak kalau ditekniskan ya. Tapi yang pasti kita mengasihi itu artinya kita juga care akan kepentingan dia, care akan kemajuan dia, care akan dia bisa lepas dari segala keburukannya gitu. Itu wajib, jangan kita mengasihi terus kita cuekin. Misalnya nih punya kebiasaan buruk gitu yang merusak kesehatan dia. Terus karena kita mengasihi dia, kita nggak mau ganggu dia. Itu salah juga Itu sih. salah. Justru karena kita kasih, kita terima dia, kita temenin, tapi kita tegur baik-baik. Jangan bro, jangan makan batu lagi ya. Batu tuh nggak bagus gitu. Tapi kan kalau misalnya we love other people doesn't conclude that other people love us, right? And what do we do? Karena kan gak semua orang ketika kita mengasihi orang lain, kita menerapkan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar sana bisa banget benci sama kita. Bisa banget malah gak sayang sama kita dan melakukan kebalikan apa yang kita lakukan. Kan tidak menutup kemungkinan. But That how is do a we fact. but how do we respond to that? Ya ini pertama, sebelum aku menjawab itu pertama, kita tuh jangan jemu-jemu berbuat baik karena orang doesn't appreciate kita. Ya. Kita tuh jangan jemu-jemu berbaik walaupun kita nggak dihormati, nggak dihargai, bahkan dibalasnya bukan dengan kebaikan, tapi malah dengan kejahatan. Itu yang pertama gitu. Karena kenapa saya bilang begitu? Enak banget sih ya gitu. Nggak, karena Tuhan Yesus seperti itu. Kurang apa sih Tuhan Yesus? Baik, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, aduh mengampuni. Tapi dalam sejarah Alkitab kita baca, apakah semua orang suka sama Tuhan Yesus? Enggak. Justru karena dia dibenci makanya dia mau disalibkan tuh sama orang-orang yang menyalibkan dia gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita jangan
berhenti atau jemu-jemu berbuat baik karena respon orang. Oke, betul. Yang kedua, kalau kita diperlakukan tidak baik kepada orang, baik dalam alasan apapun, meskipun kita berbuat baik sama mereka, Alkitab bilang begini. Tapi itu Alkitab bilang begini, berdoalah, doakanlah musuhmu, dan berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya engkau. Dulu Papa itu sempat lama mikirin tuh ya, kenapa ya Tuhan Yesus bilang begitu? Musuh, kalau ada orang musuh kita doakan. Bahkan orang yang menganiaya kita berbuat baik dan kita doakan mereka. Kenapa gitu? Rupanya ketika Papa praktekin, waktu kita mulai mendoakan satu orang, itu timbul dalam hati. Dengan tulis nih ya, dengan tulis kita berdoa. Jangan mendoakan gini karena dia jahat sama kita, Tuhan kirimkan api sambar dia. Jangan gitu. Salah. Itu nggak dijawab Tuhan tuh gitu. Tapi kalau kita mendoakan dengan tulus hati gitu, walaupun berat, tapi kita, Tuhan, mungkin dia menyakitiku karena dia punya masalah. Mungkin dia menyakitiku karena dia punya pergumulan. Mungkin dia lagi stres, lagi apa. Tapi apapun alasannya Tuhan, aku mau mendoakan dia. Tuhan berkati dia. Begitu kita mulai mendoakan, sekali, dua kali kita terus mendoakan. Itu tuh Papa alami itu mulai timbul rasa kasih yang tulus sama dia. Pak Mama juga belajar begitu. Jadi kalau ada orang yang kayaknya nih, saya nggak tahu apa dia bermaksud menyakiti Papa atau benar-benar sengaja, it doesn't matter. Papa cepat-cepat bilang, Tuhan ampuni mereka, berkati mereka. Papa doakan. Pertama adalah supaya aku tidak memiliki rasa dendam, sakit hati. Kalau ketemu dia tidak kepahitan. Yang kedua, bahkan saat bersamaan kasihku akan dia muncul. Karena itu orang di sekolah dulu, kamu di kuliah atau di kerjaan, kalau udah kerja gitu, ada aja orang yang memang selalu nyebelin, betul gak sih? Betul. Jangankan di kerjaan, di gereja juga ada gitu ya. Ada orang yang ngajar. Tapi itu nggak bisa kita hindari. Tapi kita harus tahu, kita harus tetap mengasihi dia. Caranya bagaimana? Ya, doakan dia. Doakan. Berarti salah satu love language yang diberikan itu udah bertambah satu tuh, mendoakan. Itu sebenarnya itu tuh harusnya nambah loh Pak. Love language Ini in love language 5+2, Gary Chapman and Nella Manuel. when we respond to people that doesn't love us, we pray for them, we care for them, we cherish the goodness also Yeah, in them. goodness of them. Gitu. Tapi kan memang banyak lah ya anak muda yang berantem gitu. Oh itu punya orang tua juga banyak. Oh iya, orang tua banyak, orang juga tua banyak. tuh. Orang tua, orang-orang gitu masih suka berantem, makan hal sepele gitu kan ya. Tapi tetap harus induce that love in us. Yes. So is there any one or two comment atau one or two sentences Yeah. they can give to the kids, atau lebih tepatnya orang-orang yang menonton ini, apa yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi dirinya dengan kasih? Pray is something that we must do every day. Setiap hari kita berdoa, renungkan firman setiap hari. Karena itu akan menjaga hati dan pikiran kita dari godaan, dari tantangan dunia, dari bahkan insult. Orang kadang-kadang menghina kita sengaja nggak sengaja gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, semua orang mau sih. Semua orang mau mengasihi. Semua orang mau hidup damai. Semua orang. Tapi kenyataannya kan kita kadang-kadang nggak punya kekuatan untuk hidup dalam kasih, hidup tanpa geram, hidup tanpa gemes. Itu kadang-kadang susah sekali rasanya gitu. Kemauan itu dari mana datangnya? Itu menurut Papa sih itu cuma datang dari Tuhan ya. Karena Allah itu kasih. Jadi kalau Allah tinggal dan dia selalu aktif dalam kehidupan kita, kita penuh dengan kasih. But everybody must know, when you live in love, kita hidup dalam kasih. Kita itu hidup free. Free, maksudnya kita nggak perlu mencari penghargaan dari siapapun, karena kita tahu kita tulus mengasihi gitu ya. Karena kita nggak perlu mencari imbalan dari apa yang kita kerjakan, karena kita tulus untuk melayani atau bekerja gitu. Jadi keep the spirit of love gitu ya dalam hidup kita, selalu get connected to heaven, get connected to God dalam lewat firman Tuhan, perlindungan firman Tuhan, dan juga rajin berdoa. Rajin berdoa. Amen. That is one of the buah roh yang telah dibahas. Tentunya harapannya nanti terus ngebahas terus ya. Yap. Papa ya. Yes. Kita ngebahas kasih, sukacita, damai sejahtera. KASIH
Wah itu papa nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Itu mah nggak Itu tahu. pas aku sekolah minggu Pak. Udah lama banget udah nggak pernah nyanyiin. Dulu apa itu yang kasih damai sejahtera, kasih sukacita, damai sejahtera, baikan, murah. Oke, that's all for today. That's all Semoga for kalian today. suka. Where faith leads, we follow. Yeah, bye bye. God bless. Don't forget to be happy.